Dahulu kala di desa Tarub, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa Tarub. Sejak suaminya meninggal dunia, ia mengangkat seorang bocah laki-laki sebagai anaknya. Setelah dewasa, anak itu dipanggilnya Jaka Tarub. Jaka Tarub anakku, simbol lihat kamu sudah dewasa. Lepas telah menikah. Tarub belum ingin, Mbok. Kalau Mbok tiada, siapa yang akan mengurusmu? Sudahlah, Mbok. Hari sudah siang, tapi si Mbok belum bangun. Tumben. Si Mbok sakit ya? Iya, Le. Badan si Mbok panas. Aku harus mencari obat ke hutan. Dia mencari daun dadap untuk mengompres simboknya. Namun, umur Mbok Randa hanya sampai hari itu. Suatu hari, Jaka Tarub pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar derai tawa perempuan yang bersukaria. Jaka Tarub tergagap. Suara apakah itu? Jaka Tarub menganga melihat kecantikan mereka. Tak jauh dari telaga, tergeletak selendang mereka. Tanpa pikir panjang, diambilnya satu selendang, kemudian disembunyikannya. Tadi sudah sore, mari kita segera pulang ke Kahyangan. Kat, mungkin sudah nasib kamu tinggal di bumi, tapi tidak bisa menunggu lama-lama. Ambil sebagai tayangan. Kenapa kamu menangis? Selendangku hilang dan saudara-saudaraku meninggalkan aku di sini. Kenapa kamu menangis? Selendangku hilang dan saudara-saudaraku pergi meninggalkanku. Gimana kalau kau ikut denganku? Ikut kemana? Ke rumahku. Baiklah, aku ikut denganmu. Saat para bidadari menemui romonya di Kahyangan. Tempat kami, Romo. Romo, Mas Wulan tidak bisa pulang ke Kahyangan karena selendangnya hilang. Kenapa Romo tersenyum? Ya, tidak apa-apa. Sudah baik Mas. Tapi Romo, Tidak apa-apa anakku. Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun akhirnya menikah. Mereka hidup berbahagia dan memiliki seorang putri yang sangat cantik. Suatu hari, ketika Nawang Wulan hendak pergi ke kali, dia menitipkan kukusan nasi kepada Jaka Tarub. Kakang, aku hendak pergi ke sungai. Tolong nyalakan apinya. Iya, Dinda. Karena penasaran, Jaka Tarub pun membuka kukusan nasi itu. Tapi ketika Jaka Tarub membuka kukusan itu, dia hanya menemukan satu butir beras. Jaka Tarub pun terkejut lalu dia bergumam. Hah? Pantas saja berasku telah habis-habis. Nawang Wulan pun datang dari sungai. Dia pun membuka kukusan itu. Dan ternyata nasi yang Nawang Wulan masak tidak matang. Nawang Wulan pun tahu bahwa Jaka Tarub telah membuka kukusannya. Dan pada saat itulah kekuasaan Nawang Wulan pun hilang. Dia pun memasak seperti orang-orang biasanya. Nawang Wulan pun memasak seperti orang-orang biasanya. Dan lama-kelamaan beras itu pun semakin habis. Dan suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang terselip di tumpukan beras. Dan dia pun kaget.
Nawang Wulan pun langsung menemui Jakataru. Kakang, kenapa selendangku terus bukan tadi? Dinda, itu. Apakah kakang yang telah mengambil selendangku? Maafkan aku. Sudahlah, semua itu telah terjadi. Aku harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi, nak. Ibu jangan pergi. Ibu harus pergi. Sudahlah, biarkan saja. Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan. Jakataru berusaha mencegahnya, tapi Nawang Wulan tetap bersikeras pulang ke Kahyangan. Walaupun Nawang Wulan pulang ke Kahyangan, tetapi dia tidak melupakan Nawang Asih dan tetap membantu mereka dalam kesusahan.